Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segenap puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Adik-adik, para remaja dan ustaz dan ustazah yang saya hormati, pada kesempatan ini merupakan hari kedua pertemuan kita untuk memfokuskan dulu dengan semaksimal mungkin mencari teman-teman kita yang masih usia muda sebagai kelanjutan untuk meneruskan ilmu yang oleh Rasul sangat mengkhawatirkan ilmu ini akan hilang dengan sebab hilangnya orang-orang yang mencintai ilmu ini. Dan ilmu ini mudah dilupakan oleh umatnya. Kalau itu terjadi, Rasul khawatir potensi terjadinya perpecahan, persengketaan, dan permusuhan di dalam keluarga dari umatnya ini akan lebih besar potensi untuk terjadi, karena persoalan ini adalah merupakan persoalan material dan harta. Pengalihan daripada orang meninggal kepada ahli waris yang punya pemikiran macam-macam daripada pihak ahli waris dalam satu keluarga, di mana Allah memperingatkan kepada kita, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, mereka tidak mengerti siapa dan apa, berapa dan kepada siapa yang lebih manfaat kepada dirinya berkaitan dengan pengalihan ini. Itu di ujung ayat 11 surah An-Nisa. Itulah yang ditegur oleh Allah setelah Allah memberikan hak siapa di antara anak-anaknya yang mendapatkan berapa dan bagaimana, dan begitu juga kepada bapak dan ibunya, karena itu adalah merupakan keluarga inti yang sebagai orang mendapatkan bagian. Dalam keluarga inti tentu saja tak sama memandang harta itu, tetap ada intervensi nafsu yang merasa masing-masing lebih punya hak, lebih adil, lebih maslahah, lebih baik dalam mengurus ini. Oleh karena demikian, berkaitan dengan persoalan ini, kita akan coba memberikan teori, silakan Dik, beberapa kali pertemuan sebelum kita masuk kepada praktek. Mengapa harus kita awali daripada teori? Karena ilmu ini merupakan bagian daripada ilmu pasti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
Rasul mengingatkan al-ilmu salah satu. Ilmu pengetahuan ini hanya 3 komponen saja. Yang paling penting dikuasai, dipahami oleh generasi dan oleh umatnya itu 3. Wa ma siwa zalika fadlun. Di luar daripada 3 itu adalah merupakan pelengkap. Kalau dalam istilah kita di perguruan tinggi, itu adalah bukan primer, tapi itu adalah merupakan sekunder. Itu bukan sifatnya umdah, tapi sifatnya fudlah. Yang lain itu bumbunya untuk kelengkapan, untuk memperindah dan untuk kebaikan. Tapi 3 ilmu itu adalah merupakan inti. Yang pertama ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam. Itu yang pertama. Ayat muhkam dalam ayat itu baik yang menyangkut dengan hukum maupun yang menyangkut dengan hukum maupun yang menyangkut dengan masalah kehidupan perdata. Itu ayat muhkam. Misalnya menyangkut dengan riba, zina dan segala macam. Itu sifatnya hudud-hudud Allah. Misalnya menyangkut pencurian, itu enggak bisa dikiaskan. Karena itu tegas. Kalau tak sanggup lakukan hukum Allah, maka tidak bisa ditegakkan hukum lain daripada manusia. Dalam Islam berkaitan dengan hudud itu enggak ada alternatif. Misalnya hukum terhadap orang berzina itu hudud. Fajlidu mi'ata jildah kata Allah. Cambuklah 100 kali. Kalau sudah pasti alat bukti jelas zina, tidak bisa dialihkan kepada yang lain. Termasuk ayat-ayat muhkam adalah ayat waris. Karena Allah menentukan secara pasti. Ilmu yang kedua adalah as-sunnatun qa'imatun. Sunnah Rasul yang sudah ditegakkan oleh Rasul dan itu mesti. Yang sudah diberi keteladanan oleh Rasul. Iaitu menyangkut dengan ubudiyah yang sifatnya itu hablum minallah. Dan itu sudah ditegakkan oleh Rasul dan itu andai kata ditegakkan itu terus menerus berarti itulah seperti itu. Tidak bisa ada kompromi, maunya subuh itu kita geser saja aja, tak usah habis keluar fajar sampai terbit matahari. Susah kali bangunnya, apalagi kurang tidur malam. Maunya jam 9 aja lah subuh, tak bisa. Karena itu adalah sunnah al-qa'imah. Yang sudah ditegakkan Rasul tak pernah ada waktu yang lain. Tak pernah juga untuk tambah atau kurang daripada salat-salat yang telah ditegakkan. Begitu juga menyangkut puasa dan lain-lain. Yang ketiga, inilah wa fariidatun adilatun. Segala yang telah Allah fardukan dan itu adalah menunjukkan keadilan. Itulah 3 ilmu. Ya, menyangkut dengan ilmu berkaitan dengan ekonomi, hanya yang paling prinsip yang qaimah yang sudah ditegakkan oleh Rasul. Dalam bidang ilmu munakahat itu juga demikian. Maka bagian dari demikian adalah menyangkut dengan ayatul muhkamah wa faridatun adilah. Dalam hadis ini menunjukkan ilmu ini. Oleh karena demikian kita sharing. Saya kirim tadi malam itu ada 2 kitab. Satu kitab terjemahan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dan itu sudah dalam bahasa Indonesia. Satu saya kirim kitab dalam bahasa Arab, Takmilatul Hadis. Jadi yang bisa berbahasa Arab lebih enak baca itu. Kita baca itu untuk mudah dan terarah diskusi kita.
Kalau bisa dibaca karena mati masih bagus, mata bisa dibaca di HP. Kalau yang matanya sudah agak rabun kayak saya ini mungkin susah baca di HP, harus buka di laptop, silakan dibuka. Kemudian barulah kita sekarang kita coba untuk beberapa teori. Saya awali dulu hari ini tentang apa itu ilmu faraid dalam pandangan syariat atau dalam pandangan Islam. Jadi tidak semuanya definisi yang diberikan tentang ilmu faraid itu merupakan sejalan dengan Islam, belum. Ya. Jadi ilmu faraid saya tidak sampaikan hari ini berkaitan dengan urgensi ilmu ini. Nanti akan kita temukan banyak hadis Rasul berkaitan dengan berapa urgennya ilmu ini dan bagaimana para ulama memahami tentang signifikansi dan kepentingan serta sangat-sangat urgen terhadap ilmu faraid ini. Kita masuk dulu kepada definisi. Jadi banyak para ulama mencobakan memberikan definisi berkaitan dengan ilmu faraid ini. Yang pertama Syekh Muhammad Asy-Syarbaini, tokoh bidang ilmu faraid, memberikan definisi ilmu faraid adalah ilmu fiqh yang berkaitan dengan pusaka, masuk nak, dan memahami perhitungan-perhitungan dalam pusaka ini. Nah, Puji siapa? Belum datang ya, bentar lagi nanti. Awal kirim peci dulu, tanda orangnya akan hadir. Ya. Jadi kalau menurut Muhammad Syekh Asy-Syarbaini mendefinisikan ilmu faraid itu adalah ilmu fiqh yang berkaitan dengan warisan yang harus dipahami perhitungannya yang bisa sampai kepada memahami daripada demikian pusaka dan memahami kadar yang wajib daripada tirkah untuk masing-masing orang yang punya hak. Jadi tanpa memahami siapa orangnya, berapa hak dia, dan bagaimana cara membaginya, maka orang itu belum memahami tentang ilmu Allah berkaitan dengan faraid. Kalau kita duduk seperti ini, ada harta peninggalan orang tua, tak apa-apalah, kita rukun saja, kamu ambil sikit, yang penting habis ini untuk kita semuanya. Itu bukan ilmu faraid. Karena masing-masing belum sampai kepada mengetahui bagiannya dan tidak mengetahui cara menghitungnya dan bagaimana cara untuk apa itu kepiang kan rau. Berarti jadi tanda berarti hadir. Ya. Kalau awak itu kebiar kata nak hadir. Kemudian kalau Syekh Rifai mengatakan bahwa tata cara untuk memahami warisan dan bagian yang dikadarkan oleh mereka dan cara untuk membagikan untuk orang yang berhak menerimanya. Banyak sebenarnya definisi yang diberikan, tapi ujung-ujungnya bisa disimpulkan satu. Bahwa ilmu faraid itu adalah ilmu membicarakan hal ikhwal, pemindahan harta peninggalan
dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, baik tentang harta itu sendiri, orang yang berhak menerimanya, bagian masing-masing orang yang berhak menerimanya, dan bagaimana cara untuk dibagikannya atau cara penyelesaiannya. Di 4 unsur. Nanti kita lihat, apabila 4 unsur ini melenceng daripada ketetapan Allah, Rasul di dalam ayat dan hadis, berarti ilmu faraid itu tidak sesuai menurut ketentuan Islam. Yang pertama, ilmu ini adalah merupakan ilmu membicarakan pengalihan peninggalan orang mati kepada orang yang hidup. Itu satu. Di dalamnya meliputi peninggalan itu sendiri yang mana yang mengalih. Yang kedua, orang-orang yang berhak menerima. Ketiga, berapa kadar ia terima. Dan yang keempat, bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Nah, kalau dah 4 itu selesai, maka itulah orang yang telah melaksanakan tugas ini. Kan ada 4. Pertama, harus memahami tentang proses pengalihan milik orang mati kepada orang hidup. Yang pertama, yang dialihkan itu harta itu sendiri dulu. Yang mana yang dialihkan? Al-mawrus dalam bahasa kitabnya. Yang kedua, kepada siapa mengalih atau siapa ahli waris. Yang ketiga, berapa dapat masing-masing. Yang keempat, bagaimana cara membagikannya. Kalau 4 hal ini sudah selesai ilmu ini. Dengan bermacam dinamika, fenomena, kejadian, permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi yang pertama, tirkah itu sendiri ya. Tirkah itu sendiri. Ini ada. Lepas tu biar kena saya kira. Abang tengok. Entah ada atau enggak ni. Jadi ilmu faraid itu yang pertama membicarakan pengalihan. Yang pengalihan daripada apa yang ditinggalkan oleh orang mati kepada orang hidup. Satu, tirkah itu sendiri. Yang kedua, orang-orang yang menerimanya. Atau ahli waris. Yang ketiga, kadar yang harus diterima. Dan keempat, cara menyelesaikannya atau membaginya. Nah, dalam orang hukum adat, yang adat di Indonesia itu ada 3. Adat patrilineal, adat matrilineal, dan adat bilateral, parental bilateral. Yang garis penduduk mereka itu dipetakan di Indonesia, orang Medan yang sifat hidupnya ada marga, itu disebut dengan orang yang menonjolkan, menarik garis kelaki-lakian. Dari hukum perkawinan, perangkatnya berdampak kepada hukum warisan. Orang alas, gaya, dominan asalnya seperti itu. Mereka garis kepada bapa. Dalam prinsip mereka, kalau siapa laki-laki yang paling tua dalam keluarga itu, bila meninggal seseorang,
kalau meninggal ayahnya. Yang dilihat pertama adalah anak yang paling tua siapa? Laki-laki. Maka pengalihan kebijakan untuk membagi pusaka itu sepenuhnya hak dia. Semua harus tunduk atas apakah dibagi atau tidak dibagi, bagaimana cara dibagi, siapa yang membantah berefek kepada ahli orang yang mati. Jangan bantah-bantah, sayangilah kepada bapa sudah meninggal. Dan menjejut aju. Anak payah tahu taduk manduk. Itu bermacam-macam dalih dan alasan. Pengambil alih kekuasaan kalau ayah habis, laki-laki yang paling. Kalau dalam adat matrilineal, belum kita lihat tentang harta, yang mana harta warisan. Mereka ditangani pusaka dalam satu keluarga oleh perempuan yang dituakan. Disebut dengan apa itu? Bunda kandung itu. Bunda kandung kan mak kandung awalnya. Bunda kandung itulah mama yang dituakan dalam keluarga. Dia yang mengambil alih. Dan membedakan mana harta yang sifatnya itu pusaka, mana harta warisan. Dibagi terus itu kategorinya. Harta pusaka enggak pernah dibagi, disimpan dan dimanfaatkan. Kecuali harta pusaka. Kalau perlu dibagi. Tapi biasanya manfaat secara kolektif. Tidak dengan individual macam-macam. Bunda kandung yang disebut tua itu. Bisa ahli waris, bisa bukan ahli waris. Kalau ahli waris nanti kita akan terbatas. Ini enggak. Siapa lagi perempuan tertua? Mabit misalnya. Enggak. Anak-anak semuanya ini mabit kita ni. Walaupun dia bukan ahli waris. Nah, itu dalam matrilineal. Walaupun itu sudah sedikit ada perubahan sana kami. Tapi dalam desa-desa yang sangat mendalam itu masih berlaku. Nah, saya melihat hari itu kemarin, baru 2 hari yang lalu. Saya pernah membimbing dan sudah seminar hasil. Tetapi dia harus perbaiki banyak anak. Itu dia meneliti tentang bagaimana praktek pembagian pusaka adat Padang Pariaman. Nah, di Pariaman itu ada beberapa kampung yang dia coba masih kental dengan adatnya itu. Lantas kita lihat, karena mengapa? Apakah itu ketetapan-ketetapan itu bertentangan enggak dengan ketetapan Allah? Ya. Yang kedua, kalau kita melirik sedikit tentang hukum perdata atau hukum BW, peninggalan Belanda yang dulu dipakai untuk orang-orang timur jauh yang bukan agama Islam. Setelah itu dipakai untuk Tionghoa yang dominan mereka bukan beragama Islam. Bagi mereka, beralih pusaka itu, yang pertama, siapa yang mati, itu harta dia. Tentang harta. Yang kedua, ahli waris mereka itu adalah yang dihitung pernah ada. Boleh hidup, boleh enggak hidup saat itu. Maka mereka dikenal dengan adanya ahli waris pengganti. Nanti akan kita lihat di saat kita membicarakan ahli waris, nanti akan kita coba perbandingan. Pembagian sejauh mana beda antara Islam dengan. Mengapa? Karena kita prinsipnya di ujung. Ancaman Allah yang di ujung itu pada ayat 13. Siapa hafid? Ayat 13 surah An-Nisa. Dan itu yang kita takuti. Itu ancaman Allah. Ayat 13 merupakan ayat sebagai persetujuan Allah. Anugerah Allah bagi yang mau mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tetapkan dalam ayat 11 dan 12. Ayat 14 Allah mengancam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahum azabum muhim. Itu ancaman. Jadi enggak tanggung-tanggung. Masuk neraka khalidan fiha lagi. Tak keluar-keluar.
Jadi kalau Allah mengatakan yudkhilhu naran khalidan fiha, dalam etiket kita siapa saja yang beriman satu saat keluar walaupun singgah sebentar dulu main-main ke neraka. Tapi Allah menyatakan siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul dan ia keterlaluan wa ta'adda hududahu, artinya melampaui batas tentang hukum dan batas-batas yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, berkaitan dengan ayat 11 12. Yudkhilhu naran, dimasukkan dalam neraka, khalidan fiha, abadi di situ, enggak keluar-keluar. Itulah azab yang paling pedih bagi mereka. Di ayat 13 Allah memuji tilka hududullah. Tilka itu kembali mana? Ayat 11 12. Bahkan itu ayat 11 12 maunya itu adalah menjadi ayat prinsip untuk kita hafal dua ayat itu. Karena itu paling pokok. Ayat 1761 lagi tentang menyangkut di situ keluar furudul muqaddarah, di situ keluar. Maka furudul, bagian-bagian yang Allah tetapkan itu bukan ditetapkan oleh ijtihad, itu sudah ketetapan. Itulah disebut dengan ayatun muhkamat. Nah, jadi pada ayat 13 tilka hududullah, itulah hudud Allah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhil jannatin, Allah masukkan dalam syurga, ya, khalidan fiha, kekal dalam syurga itu, ya, ya. Zalikal fawdul kabir, itulah kemenangan yang sangat agung bagi mereka. Ayat 13. Jadi kalau, maka kita yang, mengapa ini penting kita cari dan minimal keluarga kita, jangan sampai kita melampaui batas itu. Selama tidak melampaui batas, maka marra'al muslimuna hasanan indallahi hasanan. Silakan, asal jangan melanggar batas. Coba lihat bagaimana dominasi untuk langgar batas hari ini. Masa-masa Orde Baru sangat-sangat berat anti untuk kawin poligami, tapi dianjurkan keluarga yang tidak punya keturunan mengadopsi anak orang. Akibatnya apa? Di saat Orde Baru mengeluarkan kompilasi hukum Islam buku 2 berkaitan dengan warisan, anak adopsi diakomodir sama dengan anak sulbi, anak sendiri, anak kandung. Ayah adopsi bisa diberikan atas jalan wasiat wajibah. Ini yang satu melenceng. Ijma' para ulama, sebab mewarisi hanya 3. Yang pertama, hubungan karabat. Hubungan karabat artinya hubungan kekeluargaan karena hubungan darah. Baik itu karabatnya wali ataupun karabatnya karung. Baik itu karabatnya adalah garis nasab maupun karabatnya garis rahim, atau disebut dengan zawil arham. Tapi itu karabat semuanya. Walaupun karabat yang ditetapkan itu lebih dominan dulu kepada hanya mereka yang punya hubungan nasab. Nah, satu. Yang kedua, sebab perkawinan antara suami dan isteri. Meninggal suami, isteri ahli waris. Meninggal isteri, suami ahli waris. Terbatas pada suami isteri saja. Yang tidak pernah berlaku pada masa jahiliyah. Yang kedua, karena pemerdekaan budak. Karena Nabi mengatakan, man la waliya wa ana
waliul liman la waliyalah. Aku wali. Bicara Nabi itu adalah kepala negara. Makanya kalau dengan sebab perbudakan dan mereka itu ada orang yang berkuasa untuk melepaskan daripada garis perbudakan, dan ia termasuk sebab untuk dapat mewarisi bila dia tidak ada ahli waris daripada kerabat dan isteri, suami isteri. Seorang budak di tangan saya dia merdeka. Ada hadis nanti kita lihat. Di tangan saya dia merdeka. Saya termasuk ahli waris. Kapan? Bila hubungan nasab, hubungan perkeluargaan tidak ada, maka saya ahli waris. Dan ijma' para ulama. Dengan sebab wilayah karena pemerdekaan budak. Begitu dimerdekakan, dia sudah punya hak untuk memiliki, sudah punya harta. Kalau tidak dimerdekakan, dia kan milik orang. Dia barang orang, bisa diperjualbelikan dan apa saja. Alhamdulillah sekarang perbudakan enggak ada lagi. Walaupun sifat-sifat budak itu masih banyak. Tapi budak secara hukum, secara syariah tidak ada. Ya. Nah, jadi 3 sebab itu. Tabani itu sudah dibatalkan oleh ayat Allah. Tabani artinya adopsi tadi. Hari ini KHI mengakomodir adopsi. Ya ini siapa yang menjadi hakim hari ini? Kalau dalam satu keluarga ada anak angkat satu. Sedangkan menurut hukum Islam dia tidak punya hak untuk mewarisi manapun kecuali wasiat dan atau hibah. Itu sebelum meninggal. Lantas anak adopsi itu dari mana diambil? Hukum adopsi dosa besar kalau dirubah nasab. Itu Zaid bin Muhammad dipanggil, itu anak adopsi Rasul. Begitu turun ayat itu, ada ayat berapa berkaitan dengan adopsi dan kekilan, maka mereka tidak panggil lagi Zaid Muhammad, baru disebut Zaid bin Harisah, karena ayah kandungnya Harisah. Kita sekarang banyak anak adopsi yang hilang nama orang tuanya. Itulah yang dosa besar. Konsekuensi hukum apa? Kalau dia perempuan, disandangkan nasabnya kepada ayah yang mengadopsinya. Ayah adopsinya karena dia itu orang yang tepat untuk menikahkan sebagai wali. Kalau dia menikahkan sebagai orang tua dan si anak yang diadopsi dia pikir memang itu orang tuanya, maka nikahnya fasid karena dinikahkan bukan oleh wali. Yang wali dia adalah ayahnya yang disembunyikan, yang dihilangkan dalam KK atau dalam catatan sipil. 2 tahun yang lalu sampai kemarin juga masih ada. Ini saya kasihan juga lihat anak perempuan itu di wilayah Sunda. Seorang anak perempuan ia adopsi oleh seorang pejabat. Namanya sudah dirubah, bintinya sudah dirubah kepada ayah yang mengadopsinya. Dia pejabat. Nah, setelah dirubah itu kemudian disekolahkan mulai daripada TK, SD, SMA sampai saat itu waktu dia mau kahwin, karena orang tua angkatnya itu sering ikut ngaji dengan saya. Akhirnya secara khusus dia tanya, bukan dalam majlis pengajian, gimana caranya ini? Siapa dia yang bisa menikahkan? Ayahnya masih hidup. Saat itanya itu masih hidup, ayahnya tukang becak. Bahkan dengan air mata sering tiap kali orang tuanya itu membawa dia bawa pulang saat dia SMA dan SMP. Karena dia katakan kepada ayahnya, makasih Om ya. Om disebut ayahnya, hai Om tukang becak. Ini itulah ayah kandungnya. Karena bintinya sudah dirubah kepada ayah yang mengadopsinya.
Sekarang datang Lintu itu menurut perasaan dia. Kalau tahu bahawa itu adalah ayah kandungnya, mungkin tak jadi nikahnya. Yang kedua, ayah yang mengadopsi ini juga dia bingung. Ini siapa yang akan menjadi wali? Boleh enggak saya jadi walinya? Tidak boleh. Dan ia tidak saja jadi wali. Dia tidak ada hubungan apa-apa dengan si anak itu. Dalam urutan wali. Mulai daripada wali mujbir, ghairu mujbir, wali nasab, wali hakim, wali hakam. Tak masuk. Bahwa ayah angkat itu adalah menjadi wali nikah. Maka yang pertama, kalau kita kaji terhadap resiko cukup panjang itu. Resiko untuk dosa cukup panjang. Yang pertama, anak itu sudah ditutup pintu syurganya oleh ayah angkatnya. Begitu kita tutup pintu untuk enggak kenal terhadap siapa ayah kandung dan ibu kandung, sedangkan Allah mengatakan ridallah fi ridha walidai wa sutullah fi sutil walidai. Sedih enggak orang tuanya kalau anaknya mengatakan, apa kabar ikut ke ya wata dia entak ngambeca. Sedih. Jadi saya bilang hari itu, tidak ada jalan lain. Bawa tahkim kepada kuakir tak sah. Kerana masih ada wali yang sebenarnya ayah kandungnya. Saya bilang, kalau mau bertaubat, berani enggak bapa sekarang perkenalkan kepada dia bahawa itu ayah kandungmu? Dan robah binti dia itu kepada nama ayah kandungnya. Kalau bapa enggak taubat, bapa selalu dalam dosa besar. Menyona anak dalam sendiri, dalam hanjat lupa nikah. Kerana hantim taubat daripada satu dosa besar yang ada. Merubah nasab orang. Kata dia, kalau saya sampaikan dia hari ini, takut dia akan terjadi syok hatinya. Kerana tak pernah dia duga-duga. Apalagi kepada orang tuanya yang sering dia kadang-kadang menyebut. Dan tak pernah dia pulang. Dan tak pernah dia sentuh tangannya pun sekalipun. Tapi saya mau bertobat. Bagaimana caranya? Saya bilang, okey, kalau mau sekarang bapa boleh ambil wakilah dari ayahnya. Ayahnya yang nikahkan, tapi diberi wakilah kepada bapa. Bapa yang menikahkan, tapi kalau tetap bapa sebutkan dulu wakilah orang tuanya kepada saya. Mas sebutnya jangan gede-gede kali didengar oleh Lintu. Kok wakilah? Ini bukan ayahnya atau apa? Nanti ribut di situ enggak jadi nikah. Habis itu perkenalkan kepada dia pelan-pelan asal usul dan robah kakak. Kembalikan nasab anak itu kepada nasab sebenarnya. Jadi persoalan ini, kalau kita kembali masalah ini bukan tentang hukum adopsi. Kalau hukum adopsi itu panjang lain untuk yang kita bicarakan. Kembali kepada masalah ini. Adopsi tidak menjadi sebab waris mewarisi orang lain. Karena setiap ada hubungan bahkan mahram sendiri yang haram muhrim kita, tidak mesti. Mama misalnya, mama si mayat ahli waris. Tapi tidak semua mama. Mak tuan bukan ahli waris. Mama Ridha bukan ahli waris. Mama angkat bukan ahli waris. Yang ahli waris mama di mana ia lahir. Itu aja satu. Mak tiri bukan ahli waris. Semua mak itu semuanya bukan ahli waris kecuali satu. Mama di mana ia lahir. Satu. Mama yang mengandung dia siapa? Mama lain tidak. Walaupun kadang-kadang isbat muhrim seperti Mamak Ridha atau Mak Susuan. Tapi tidak juga untuk isbat untuk saling mewarisi. Lantas kalau kita lihat hari ini, dalam tradisi adat kadang-kadang, yang mengatur ini menentukan mana harta tinggi, harta rendah, harta yang sifatnya warisan, harta pusaka, harta macam-macam, yang mayorat, yang kolektif, yang boleh dalam batas tertentu untuk individual.
Itu kadang-kadang yang ngatur itu belum tentu dia bagian dari ahli waris. Tadi sih. Itulah yang harus untuk kita mencari garis mana yang sesungguhnya. Agar jangan bertentangan dengan ayat Allah. Apa ayat Allah? Yang pertama, nanti kan kita lihat ahli waris. Karena dasar hukumnya ayat hadis berkaitan dengan hukum waris Islam. Tiganya ijma' sahabat. Yang keempat ijtihad sahabat. Yang empat. Itu sedikit sekali. Ijma' dan ijtihad sahabat tidak begitu besar. Yang paling dominan Al-Quran, Al-Hadis. Dengan ayat muhkam yang tegas. Bukan ayat yang isyaratnya umum. Yang bisa untuk diinterpretasikan maknanya dengan beberapa macam. Nah, salah satu di antaranya. Sebelum kita lihat kepada rincian ahli waris. Ayat yang paling dominan tentang warisan hanya ada 6 ayat. Itu bisa dibaca buka Quran nanti yang terjemahan. Yang pertama ayat 7 surah An-Nisa. Saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla min aw kasur. Nasiban mafruḍa. Yang di bawah-bawahnya ada kaitan, tapi tak langsung dengan warisan. Bahkan ayat 10 ancaman anak yatim. Karena meninggal orang tuanya, tinggal yatim. Itulah diingatkan pertama. Setelah diingatkan bahaya dengan anak yatim pada ayat 10. Allazina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Baru Allah masuk menyangkut dengan hak-hak yang harus diperoleh oleh ahli waris. Siapa mereka? Yang pertama ayat 11 awal dimulai yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Diwasiatkan kepada kamu oleh Allah untuk anak-anak kamu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki mendapat 2 banding daripada perempuan. In kunna fawqas natai falahunna sulusa ma tarak. Andai kata anak-anak itu perempuan semua lebih dari 2. Fauqas natain. 2 dan lebih. Maka falahunna sulusa ma tarak. Itu enggak bisa diutak-atik. Sulusa ma tarak. 2/3 dari peninggalan mama atau ayahnya. In kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuannya 1 orang, jangan pikir yang lain, yang penting anak dulu, hak dia. Falaha nisfu, ia dapat setengah. Itu sudah tuntas masalah anak. Ya. Nanti baru kita lihat bagaimana menyangkut dengan bahawa anak dari anak laki-laki itu dia dikelompokkan aulad. Itu lain. Tapi tidak dengan tegas dalam ayat. Itu sudah ijma' nanti. Cucuk dari anak laki-laki, laki dan perempuan, itu disebut juga kategori aulad bila tidak ada aulad pada level pertama. Pada mata pertama. Itu dasar ayat ini. Ini dasar ijtihad para ulama dengan ijma' bahwa makna aulad dalam hukum faraid itu adalah berlaku martabat tingkat anak, tingkat cucu, terus garis keturunan nasabnya itu sampai ke bawah, itu aulad semua. Tapi aulad fa-aulad tidak bisa untuk bergabung, tapi tertib. Ya. Ini persoalan dengan kasus kita lapangan, masalah patah titi nanti. Ini masalah aulad dengan aulad nanti. Udah,
Lantas di saat ada anak dan tidak ada anak, bagaimana dua orang tua? Disambung ayat itu kembali. Tadi sudah ada 2/3, 1/2. Itu ketetapan Allah. Yang ketiga selanjutnya, wali abawai likulli wahidin minhuma sudusu in kana lahu walad. Untuk dua ibu bapa, ayah dan ibu si mayit, itu mendapatkan 1/6 bila si mayit boleh anaknya laki-laki, boleh anaknya perempuan yang meninggal, ia ada meninggalkan waladnya. Ingkan ala walad. Walad seperti tadi. Ada anak atau cucu. Atau cici yang turun daripada anak laki-laki. Sudah 1/6. Jadi 1/2, 2/3 dan 1/6. Sudah 3. Dilanjutkan. Illam yakun lahu walad wa warisahu abawa. Bila tidak ada walad bagi seorang yang meninggal, tidak ada anak, tidak ada cucu, terus ke bawah, wa warisahu abawa. Menjadi alis dua ibu bapa. Bapak dan ibu. Fali ummi sulus. Mamak dapat 1/3. Ayah enggak disebut. Itulah nanti menjadi dalil. Sisanya untuk ayah semua. Kalau enggak ada yang lain-lain. Karena ada sifatnya sisa, itulah disebut nanti kelompok kedua jadi asabah. Dari ayat itu. Sudah berapa? 1/2, 2/3, 1/6, 1/3. Itu dalam ayat 11. Kapan itu semuanya? Masih ada. In kana lahu ikhwatun. Ikhwah itu jamak pada akhun. Lebih satu. Fali ummi sudus. Jadi ada aulad atau ada dua atau lebih saudara-saudari, baik sebapak, seibu, sebapak maupun seibu, mamak kembali 1/6. Tidak jadi 1/3. Udah dua posisi mamak. Kapan itu semuanya? Mim ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Itu semuanya setelah selesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mayit saat ia hidup, bila memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam masalah wasiat. Dan selesaikan dulu hutang-hutang. Belum lepas hutang, 1 perak pun haram ambil peninggalan orang. Karena ba'du itu tertib. Ini baru pemahaman ayat, belum kita baca kepada fikih. Kapan itu? Mim ba'di wasiyatin. Yang tadi ada 1/2, 2/3 lidzakari ataupun 2/1 dengan anak laki-laki, untuk ibu 1/6, untuk ayah 1/6. Kapan ambil itu? Selesaikan dulu dari peninggalan si mayat itu untuk wasiat dan hutang. Kalau itu belum selesai, tak boleh ambil. Tak sambil. Secara tertib tidak sambil. Karena mengapa? Karena belum tunaikan hutang. Nanti kita lihat itu tentang tirkah mayata'allaqu bih. Saya ingin sampaikan di situ. Setelah itu baru Allah kritik yang saya bilang tadi dalam ayat itu. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakimah. Sudah 4 di situ. Dengan orang-orangnya nanti kita rinci. 1/2, 2/3, 1/3, 1/6. Ada 2 bagian lagi yang Allah tetapkan, lebih dari tidak ada. Itu terdapat pada ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakunna walad. Itu walakum, untuk kalian para suami, ambil setengah peninggalan daripada pasanganmu bila pasanganmu yang meninggal tidak punya anak. Bukan tidak punya anak dengan suami ini, tidak punya anak si mati.
Boleh anak dengan dia, boleh anak dengan suami lain, boleh anak tanpa suami. Yang penting dia enggak punya anak. Kalau ada anak, itu in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau punya anak, isterimu yang meninggal, maka kamu dapat 1/4 dari peninggalan dari isterimu. Sudah berapa? 4. Sudah ada 1/4 lagi keluar. Sudah 5. Nah, itu juga mimba diwasiyatin yusina biha audain. Ya, itu bisa dilihat di ayat itu. Nah, kita lihat lagi. Baru hak isteri. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi mereka para isteri dapat 1/4 dari peninggalanmu jika kamu tidak meninggalkan anak. Makna aulad tadi sama. Ya, maka ini belum baca masalah gonong ini, nanti kita lihat pada tirkah. Ini ambil pusaka dulu. Ini pusaka 1/4. Jangan disamakan pusaka dengan hak syirkah. Lain lagi itu. Masalah syirkah kita sepakat atau tidak, nanti lain cerita itu, ada dalil-dalil sesungguhnya. Ini dalam ayat ini perintah ayat menyangkut hak ambil pusaka. Isteri bila suami yang meninggal, apakah dia itu punya anak atau tidak? Kalau tidak punya anak, maka isteri dapat 1/4. Kedepannya, jika dia mempunyai anak, maka bagi para isteri, jika kamu punya anak, isterimu dapat 1/8 daripada peninggalan suaminya. Itu juga ambil mimba diwasiatin tusu nabiha au lagi. Nah, udah habis. Tidak ada lebih dari 6 itu. Nanti berapa ada terulang. Yang dapat 1/6, yang dapat itu nanti ada. Tapi ketetapan 1/2, 2/3, 1/3, 1/6, 1/4, 1/8 itu ketetapan Al-Quran. Siapa orang-orangnya? Setelah dijelaskan oleh Al-Quran, ada beberapa bagian yang ada itu ketetapan Rasul. Tidak ada ketetapan ijtihad sahabat atau ulama. Kecuali dalam proses penyelesaian bagaimana mengamalkan yang harus ayat ini tidak disia-siakan. Kalau disia-siakan nanti membahayakan. Adik-adik sekalian, itu baru dalam 2 ayat. Saudara-saudari, ada ayat 176. Saya bilang tadi ada 6 ayat. Ayat 7, 11, 12, 13, 14 tambah 1761. Karena sejujurnya masalah saudara-saudari. Dalam ayat 12, suami, isteri dan saudari seibu dan saudari-saudara seibu, yang di bawahnya itu ada tadi ujung ayatnya. Dalam ayat 176 berkaitan dengan saudara kandung dan saudari kandung menjadi ahli waris. Dalam ayat 11, anak dan ayah dan ibu menjadi ahli waris. Itu dalam ketetapan ayat. Nah, dasar dalam kedua nanti kita lihat dalam hadis. Dalam beberapa hadis. Ya. Apa yang 6 macam tadi itu adalah bukan mengambil secara musyawarah mufakat. Allah tetapkan bagian mereka. Kadar mereka. Mau ambil atau tidak itu hak orang yang mendapat kadar. Saya diberikan kadar untuk saya 1000. Saya mau ambil atau tidak, Allah serahkan sepenuhnya kepada orang yang balik, berakal, mutlak tasarruf, mau ambil atau tidak. Allah tak marah kalau setelah Allah berikan hak itu dan tidak diambil.
Tak ambil satu pun tak apa-apa. Kalau tidak diambil satu pun berarti udah untuk kamu aja semua. Punya abang ini ada 50.000. Ya, itu sedekah saya untukmu. Itu bukan bagi pusaka. Itu pemberian ahli waris dengan ahli waris. Jangan disalahgunakan. Musyawarah mufakat boleh. Boleh. Itulah cara pembagian pusaka. Bukan. Itulah hukum waris. Bukan. Itu bukan hukum waris. Hukum waris nanti akan kita lihat. Ini dasar hukum dulu yang saya sampaikan. Ahli waris yang ada cara pengambilan pusaka hanya 3 macam yang ditetapkan dalam ilmu waris Islam. Pertama, ngambil kadar yang Allah tetapkan. Kelompok kedua, ngambil sisa berapa saja kalau ada. Kalau enggak ada sisa, enggak dapat apa-apa. Yang ketiga, ngambil secara pengembalian sisa, rat. Yang keempat, ngambil secara zawil arham. Alwil arham ada metode tersendiri. Hanya 4 cara terima pusaka dalam Islam. Musyawarah mufakat enggak masuk. Musyawarah mufakat itu pemberian ahli waris dengan ahli waris. Sama-sama orang hidup. Setelah tahu miliknya. Belum tahu miliknya, bagaimana bisa untuk saling meridai? Tahu pun enggak. Inilah persoalan. Saya pikir itu beberapa hal untuk hari ini. Nanti beberapa hadis, ijma' dan qiyas akan kita coba dulu dasar hukum pada pertemuan yang akan datang. Setelah itu baru kita masuki dalam substansi untuk melihat item demi item dari 4 aspek dalam definisi tadi. Sampai kepada terakhir kaifiyatut tauzi', cara membaginya. Itu yang kadang-kadang membingungkan. Ya, cara membaginya itu sudah matematik betul tuh. Dah. Tapi siapa? Apa yang disebut dengan tirkah dulu? Ini juga hari ini bukan cara membagi yang membingungkan masyarakat. Apa juga? Mana yang disebut dengan peninggalan orang mati? Beli bang. Ini peninggalan orang mati. Datang lain. Enggak, itu sudah dihibah untuk saya. Ini milik orang mati. Enggak, ini belum dibagi dengan saya gonogininya. Enggak, belum dibagi. Jadi belum orang mati punya penuh berarti. Ya, ini enggak, itu adalah sudah diwasiatkan sebagiannya untuk saya. Rumah ini sudah diwasiat untuk saya. Ada kala syirkah, ada kala hibah, ada kala wasiat. Itu kendala paling besar dalam penyelesaian pusaka. Dan mandat di sini. Di sini. Bukan karena enggak jelas yang mana milik orang mati. Semakin lama tidak dibagi, semakin kabur ini. Ada yang hilang. Bahkan harta itu dinamis dia. Ada yang bertambah, ada yang susut. Kalau ditinggalkan misalnya mobil. 10 tahun yang lalu bapak kita meninggal dunia. Tinggal sebuah mobil Innova. Sekarang tak dibagi. Mobil ini takluk semua ahli waris, ada hak situ. Hari ini berapa nilai mobil itu? Kalau saya ditinggalkan mungkin baru pemakaian 25%, nilai barunya 75%. Hari ini mau bagi, mobil masih ada, tapi sudah hampir boleh naik untuk naik kilogram. Mungkin 25% tinggalnya. Susut itu 50%, itu siapa tanggung jawab? Diizin enggak semuanya? Kemudian yang mengizinkan ini enggak permanen. Hari ini hidup, besok hilang satu. Besok hilang satu. Ada pusaka. Inilah akibat penundaan. Masalah penundaan ini, itu yang paling besar terjadi kekeliruan. Dan terjadinya persoalan. Maka masalah penundaan itu sudah dikeluarkan fatwa pada bulan yang lalu oleh MPU Aceh. Menyangkut apa hukum menunda pengwarisan. Tapi diharapkan itu pemerintah mau tindak lanjut. Hendaknya ada sebuah komitmen pemerintah. Setiap orang meninggal, maka selesaikan pusakanya dalam batas tertentu. Baik, itu hak orang kampung. Buat dia bermasalah nanti, enggak ada orang yang bisa menjelaskannya. Karena kalau harta itu yang sifatnya dinamis, bukan susut, ada yang bertambah. Tanah satu mah. Sekarang tidak dibagi-bagi. Itu kan takriban itu. Ada lebih kurang ngambil manfaat situ. Tanah masih manfaat tanah.
Manfaatnya juga mengalir kepada pemilik tanah. Pemilik berapa orang? 10 sini. Dengan proses masing-masing. Manfaatnya juga mengalir kepada 10. Tanpa izin dia sampai hari akhirat. Bayar dengan amal kita nanti. Oh, enggak apa-apa punya kakak. Punya kakak you bayar di akhirat. Kalau pada penceramah kita malam kemarin kena. Apa itu kena? La yanfa'u malun wala banun. Anak itu rina, anak itu abang, anak itu adik. Mana anak itu dia tu dia? Hana manfaat le anaknya membela. Hana manfaat le harta. Yang manfaat hanya amal saleh. Qalbin salim. Dan yang paling terbeban adalah amal jahat yang kita bawa sebagai beban dosa. Itulah alat untuk membayar. Kalau enggak cukup amal saleh bayar untuk orang, otomatis amal jahat orang ambil untuk kita. Dan itu saja bermanfaat. Tidak ada manfaat dirham di situ. Ya. Ini beberapa hal. Baik, adik-adik sekalian, itu satu baru landasan hukum ayat yang kita coba buat gambaran. Nanti silakan untuk dibaca-baca dulu tentang dasar hukum hadis dan ijma' qiyas. Setelah itu baru kita masuki penjelasan secara ringkas, kita satu persatu bicara tentang siapa ahli waris tuntas. Nah, dengan berapa haknya, siapa orang mendapat bagian perdu, siapa yang terhalang, siapa enggak terhalang. Nanti kita coba sharingkan dengan apa yang ada dalam masyarakat. Mana amalan masyarakat yang sanggup kita pertanggungjawabkan, kita akomodir. Tapi mana yang punya resiko dengan ayat 14? Dianggap kita orang yang mutaaddi, orang keterlaluan dan melakukan daripada maksiat kepada Allah dan Rasul dalam ketentuan ini. Na'udzubillah, semoga kita terhindar tidak menjadi kita orang yang sedang mempersiapkan diri untuk yudkhilhu naran khalidan fiha walahum azabun muhin. Itu yang kita inginkan. Baik, sampai di sini mungkin ada yang sharing, ingin bertanya satu atau tidak sebelum kita selesaikan karena sudah jam 10 lewat 10. Ini kita lewat 10 karena mulai tadi sudah lewat 10. Sebab lewat 15 dah mulai ya. Tak tepat jam 9. Karena kita sudah menguncana tetap 1 jam kajian kita. Tak apa-apa, tak usah panjang-panjang. Nah, tapi itu bahan yang sudah saya kirim. Nah, tapi kalau Muhammad Al-Sabuni, ada yang sudah saya cetak, ada yang sudah saya print. Yang punya yang bahasa Indonesia itu ada yang sudah punya saya print untuk bisa dibaca-baca. Tapi lebih enak di situ aja. Untuk apa di print? Simpan di situ, aman. Buka. Untuk kan. Nah, kalau ada pertanyaan boleh untuk kita sharing sementara sebelum kita bubar. Kalau nggak ada, yang pertama kita tutup. Walaupun nanti ada di luar mungkin ada yang ingin untuk meninggalkan tempat dengan tugas yang lain. Ya, untuk kajian hari ini sampai di sini dulu. Dan saya tetap mengharapkan melalui Ustaz Boy untuk majelis ini mintalah partisipasi 1 atau 2 orang dengan bahasa apa kepada teman-teman remaja masjid kecamatan dan kemukiman supaya bisa mereka bergabung sebagai perwakilan yang ingin untuk mengkaji. Andai kata nanti di Masjid Pulan di situ ada persoalan berkaitan warisan, kita lebih mengandalkan silakan kamu juga selesaikan itu dulu di remaja masjid sana. Nanti kalau enggak selesai kami turun dan kami untuk atau mereka yang bawa kemari didampingi oleh mereka. Jadi sifatnya jangan saya selama ini enggak sanggup lagi untuk kadang-kadang pulang mau istirahat sebentar dah ada yang nunggu. Persoalan ini kalau ditanya enggak bisa 5 menit. Bewatai sengaja berbuat tetek kawatai menyatu pun jam 5 ke atas saya enggak mau terima lagi orang minta konsul. Karena nanti buka ada dekat maghrib. Akibatnya kita enggak sempat untuk pergi ke tempat pengajian, tempat jauh kadang-kadang dah terhambat dengan itu. Jadi bahkan saya katakan selama ini mereka, siapa yang penting sekali konsul, tunggu aja di mana saya mengaji, pengajian saya malam, tunggu habis Isya di situ. Kalau belum pulang enggak apa-apa, duduk aja di situ dulu. Nah, jangan cari waktu siang. Nah, demikian barangkali
Ya, mudah-mudahan kita semakin hari semakin bertambah kawan. Dan nanti silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan boleh untuk kita diskusikan. Nanti ke depan walaupun kita ya paparan dulu sedikit, memang dalam teori ini belum banyak problem. Kita gambarkan teori walaupun ada yang sudah, tapi dibaca-baca supaya ada gambaran. Nanti baru kita bagi dua. Setiap tema itu kita coba setengah jam saya sampaikan dulu gambaran materi, habis itu kita coba diskusikan dan kita selesaikan dengan kita peragakan di sini secara manual. Tidak perlu canggih-canggih kali dengan bermacam atau demikian, barangkali lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.